من التعليم نعوذ بالنافع وتقربون علينا أسباب معارف الأبواب وعن آله وصحبه بارك وسلم. Amma ba'd. Ayyuhar ruqad, para jamper atau semburar, para semburar sampang yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan dijadikan orang yang syakirin, muttaqin, sabirin, wassalihin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mohon maaf bila mana nyuwun sewu, mohon maaf kalau ada sambutan atau fasilitas yang kurang memadai, karena ibaratnya peserta pelatihan itu jenengan ibaratnya peserta ilegal. Kenapa ilegal? Karena biasanya halal itu hari apa? Bulan apa? Syawal. Itu ibarat peserta, tapi ibarat motor yang remnya ngeblok. Sehingga yang terjadi adalah makanannya menjadi asobah. Ini kan asobah semua, sisa-sisa. Jadi saya mohon maaf, maksud saya mohon maaf jikalau tersisa makanannya tinggal separuh. Gitulah. Jadi yang pertama ini fisik, yang atasnya metafisik, gaib, kosong maksudnya. Saya mohon maaf. Kemudian tadi sambutan dan saya masih mandiin anak, jadi maklum. Saya nggak ketemu malah sampai disambut kuburan. Saya mohon maaf. Dan harapan saya mudah-mudahan dari silaturahmi panjenengan ini setiap meter atau setiap langkah banter menjadikan ampunan Allah Ta'ala kepada panjenengan semua, barokah silaturahmi. Setiap putaran roda pada mobil itu mudah-mudahan menjadi ampunan dosa-dosa panjenengan semua, dari Sabang sampai Tuban. Walaupun untung semakin keliru jalannya, semakin jauh, semakin diampuni Allah. Amin. Dan harapannya semoga dari silaturahmi itu sebagaimana seperti disampaikan Nabi, yubsatullahu fi rezeki panjenengan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah silaturahmi dan wa yumsa'afi asalihi, dan panjenengan semua dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan diberi keturunan yang min ahli Quran wa khassatan. Amin. Min ahli sunnah wal jamaah. Yang punya santri mudah-mudahan santrinya diberikan santri yang ilmunya bermanfaat. Minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi berjuang dengan agama Islam, menghidup sunnah Nabi, dan pelipur lara Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan saya jangan sampai jangan sampai silaturahmi ini hanya dikaitkan dengan sebuah organisasi CRA atau organisasi ormas, bukan. Tapi silaturahmi ini benar-benar karena ukhuwah Islamnya, karena filah. Karena kalau kita betul-betul persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwul illal muttaqin. Besok kelak kita akan bertemu di akhirat. Tapi kalau sekedar hanya karena satu jamiah, satu kelas, satu tempat kerja, persaudaranya cuma sekedar karena itu, nah khawatir kita nanti di akhirat akan bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Karena ketika di dunia ada orang mendolimi kita nggak berani melawannya, karena nanti kita di akhirat amal baik mereka kita ambil. Nah, kecuali orang-orang yang memang ketika di dunia niatnya karena Allah semata. Karena niatnya Allah semata, meskipun berbeda yayasan, berbeda jamiah, berbeda ormas, dan sebagainya, insya Allah kelak di akhirat akan bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dapat memberi syafaat sebagaimana dahulunya Hasan al-Basri
aksiru asdiqa'il mu'min fa inna lahum syafa'atul yaumil qiyamah. Perbanyaklah kalian itu orang-orang berteman dengan orang-orang yang soleh, karena kelak di akhirat dia akan memberi syafaat. Orang soleh tentunya ketika di dunia bersahabatannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan saya silaturahmi seperti ini tidak dikaitkan, tidak hanya sekedar dibatasi dengan ruang lingkup jamiah, tapi karena dibatasi karena billah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah karena Allah, kelak di akhirat akan bertemu ikhwanan ala sururi mutaqabilin, kelak di akhirat akan bertemu berdipan-dipan bersanding insyaallah bersama Rasulullah SAW dan bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga harapan saya, ini harapan saya, jangan sampai sesuatu yang bersifat furu'iyah menjadikan kita, karena kita ini saudaranya karena Allah, jangan sampai sesuatu yang sifatnya furu'iyah menjadikan kita pecah silaturahminya. Nggak mau satron-satronan, ya, nggak mau saling menyapa, nggak mau saling kasih sayang. Misalkan ini sama, misalkan Tahri. Nah, Tahri sama mau siapa? Kodas. Mau janda. Misalkan rebutan pasien. Misalkan namanya misalkan. Ya kan, ini pasiennya sama, ini ya telepon Pak Tari nelpon, ya toh. Lah kok disamperin ini, yang nyamperin ini jandanya, ya kan. Yang dapat amplop ini. Nah, jangan sampai sifat furu'iyah karena hanya sekedar salah paham keamplopan, ya. Ini menjadikan saring blokir Facebook, ya kan, saring WA diblokir. Saya ulangi, jangan sampai masalah-masalah furu'iyah itu membuat silaturahmi kita ini jadi terputus. Sebab kalau amal kita soleh, amal soleh kita banyak, dari Quran kita banyak, selalu sholat tahajud, selalu sholat menghidupkan sunnah Nabi, yang menghatamkan Quran seminggu sekali. Tetapi karena kita ini punya amal yang dapat mencegah kita, ada satu amal yang dapat mencegah kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu adalah qadir rahim, mutus la yadkhulul jannah qadir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Gitu? Gara-gara beda sifat furu'iyah, beda warna, beda baju, beda kopiah. Yang satu kumisan, yang satu tak pakai kumis seperti, yang satu jenggotan, mulai nggak sama yang teman saya di musuh. Jangan sama-sama furu'iyah, nyampe-nyampe putus silaturahmi. Nah, ini bahaya di akhirat. Dan selanjutnya saya mohon maaf bila mana selama saya bergaul dengan panjenengan, juga siapapun yang melihat mendengar audio saya ini, bila saya pernah berkata atau salah, pernah berbuat tindakan yang salah, saya pernah mengucapkan yang salah, ya, tanpa saya sengaja ataupun saya sengaja, saya mohon maaf. Saya mohon maaf kepada panjenengan, dan jenengan tidak perlu minta maaf karena sudah saya maafkan. Gak mungkin gitu loh. Gak mungkin saya maaf. Jelas saya maafkan, gak usah minta maaf. Jadi saya juga maafkan, karena memaafkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya memaafkan, tapi wasfahu, membuka lembaran baru. Jadi kalau memaafkan masih ingat kesalahan, kamu maafkan dia enggak tadi merebut janda? Maafkan, tapi saya masih ingat, gitu kan? Saya masih ingat, itu masih memaafkan. Tapi kalau wasfahu, isfah, membuka lembaran baru, harusnya tidak ingat kesalahan itu, karena sudah memaafkan dan juga membuka lembaran baru. Dan perintah Allah dua-duanya, sekaligus memaafkan dan juga membuka lembaran baru. Jadi insya Allah saya itu tidak ada satupun di orang-orang Madura, orang Jawa satupun yang tidak saya. Semua sebelum meminta maaf sudah kita melapangkan dada untuk saya al-Fakir mohon maaf. Tidak perlu minta maaf. Jangan satu-satu, saya juga mohon maaf dulu, nggak usah. Perwakilan juga nggak usah. Sudah saya maafkan. Gitu. Dan mudah saya berharap panjenengan karena persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau saya
nanti ketemu saya di akhirat, kok ternyata misalkan saja saya ditakdirkan Allah ke neraka, panjenengan ke surga, saya mau apa dengan sampai sowankan kepada Allah Ta'ala untuk meminta anak-anak kepada saya. Karena kalau mungkin saya pernah melakukan kesyirikan tanpa sengaja, atau saya melakukan ucapan yang membuat saya murtad. Jadi karena orang banyak ngomong banyak salah ya. Jadi kalau seandainya saya ditakdirkan Allah di akhirat di neraka, walaupun amal baik, karena neraka surga itu bukan masalah amal baik buruk, itu sekehendak Allah, karena fadl dan rahmat Allah, bukan karena amal baik. Banyak orang amal baik masuk neraka, itu menunjukkan kita masuk surga karena fadl Allah. Kebetulan saja Allah menakdirkan misalkan saya di neraka, saya mohon panjenengan ingatkan Allah, saya pernah zikir kepada bersama panjenengan, pernah baca Quran bersama-sama, pernah ruqyah orang, nolong orang bersama-sama. Ingatkan kepada para malaikat dan kepada Allah, mudah-mudahan dengan ajuan kalian kepada Allah Ta'ala, al-fakir diampuni Allah. Begitu juga al-fakir insyaallah, kalau seandainya misalkan saya ditakdirkan di surga, Ustaz Arifin ditakdirkan di neraka, misalkan saya nggak berharap sih, misalkan insya Allah akan saya selalu ingat wajahnya, gitu. Ingat beliau ya. Kalau ingat ya, tapi insya Allah ingat itu. Sampai mati pun insya Allah saya ingat wajahnya seperti ini, seorangnya seperti ini, kesolehannya seperti ini. Ya saya hanya ingat yang baik-baik, tidak pernah saya ingat dengan itu. Saya pernah pangruqyah janda megang apanya saya nggak ingat, tapi kalau yang baik-baik saya ingat terus. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama ikhwan ala sururi mutaqabilin amin ya rabbal alamin. Hadi jam'iyatan marhumah wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'sumah amin ya rabbal alamin bi jahi khairil bariyah bi sirri asrar al-fatihah. Alhamdulillah. Ya amin. Baik, ayuhal hadirun, ada beberapa hal yang saya ingin nasihatkan kepada diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua. Karena namanya ikhwan fillah itu salah satu bentuk persaudaraan adalah nasihat. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Muhammad Nabi Nuh alaihissalam itu dibalikkan kenakan gempa satu, sebabnya satu, walakinlah tuhibun nasih, mereka tidak suka dinasihati. Jadi saya menasihati diri saya sendiri dan kepada panjenengan semua. Yang pertama adalah untuk terus memurnikan tauhid, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terus ditingkatkan, frekuensi imannya ditingkatkan kepada Allah. Sampai-sampai kita ini betul-betul memahami makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada madharat, tidak ada manfaat, tidak ada upaya kita melakukan ibadah itu dan menjadi maksiat kecuali pertolongan Allah. Karena tauhid kita ini harusnya perutnya ini tauhidnya lebih kuat dari apa? Imannya harus kuat. Kalau tidak kuat, kuatirnya kepleset. Kalau dia meyakini selain Allah mempunyai kekuatan, maka otomatis dia akan meminta pertolongan pada kekuatan tersebut. Baik kekuatan alam semesta, kekuatan pada benda tertentu, bahkan kekuatan diri kita, potensi diri kita, potensi alam bawah sadar kita. Sama-sama kita meyakini itu melebihi segala sesuatu. Sudah menuhankan potensi alam bawah sadar kita. Dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu tauhidnya lemah. Kalau tauhidnya lemah, khawatirnya kok ada tukang sungut dodolan jimat. Karena meyakini dia sesuatu ini dapat menolong keluarganya, menolong pekarangannya, menjaga rumahnya. Padahal tidak seperti itu. Allah lah yang menjaga keluarga kita Allah, pekarangan kita Allah. Bahkan yang menjaga jin pun Allah.
Saya ulangi, yang menjaga jin siapa? Allah. Mereka butuh penjagaan dari Allah. Buktinya mereka disedoti dukun aja tidak bisa berdaya mereka. Kan? Jadi Allah yang nolong mereka. Apa yang kita harus memotor? Nah, ini rentan kepleset. Malah dari itu saya menasihatkan, jangan sampai terus kita nanti jualan ini anti santet, apa tongkat bidara, misalkan. Saya tidak melarang tongkat bidaranya, tetapi akidahmu gitu saya gitu maksud saya. Jadi tongkat bidara dijual tidak apa-apa, bagus untuk mati biar kan langsung kan begitu. Cuman akidahnya, jadi hati kita ditata. Jangan sampai meyakini selain Allah memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga kita minta tolong pada kekuatan tersebut. Ya, ini penting karena kadang-kadang kalau sudah suhunya mandeh, ya kan, terus dia punya pikiran untuk jualan sesuatu yang orang lain sudah tersugesti dengan kemampuan kita, akhirnya kita jual seenaknya. Ini air sakti dan sebagainya, jual agak mahal-mahal. Dia juga fatalnya dari awal dia tidak meyakini ini sakti, tapi lama-lama dia akan meyakini. Gitu lah, kepleset. Makanya saya mengingatkan biar nggak kepleset, kejatuh ke dalam satu lembah yang menurut dosa yang tidak bisa diampuni Allah, yaitu syirik. Sebagaimana kita tahu Rasulullah pernah mengatakan dosa itu ada 3. Pertama, dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dia mati dalam keadaan kesyirikan. Yang kedua, dosa yang diampuni, yang bisa diampuni, yaitu dosa yang kepada Allah, zina, kemudian meninggalkan sholat, itu dosa kepada Allah. Yang keempat adalah dosa kepada yang ketiga, dosa yang ditakutkan, yaitu dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia selama manusia tidak memaafkannya, maka dosa itu tidak akan diampuni. Begitu. Mau fitnah misalkan orang, apalagi kiai difitnah, gurunya difitnah, tidak bisa diampuni kecuali dia minta maaf pada orang tersebut. Maka dari itu wajarlah bila mana pernah ada ungkapan ulama, ribah itu dosanya lebih besar daripada zina terhadap ibunya sendiri. Pertanyaannya, kok bisa? Zina itu dosa kepada Allah dan Allah wasi'ur rahmah. Allah mengampuni segala dosamu karena rahmat Allah lebih besar daripada dosamu. Tapi sedangkan menghibah orang, mengumpat seseorang, menyebut nama, mengumpat dengan sesuatu yang tidak dia benci, kalau dia mendengar itu tersinggung, maka itu riba. Kalau tidak minta maaf pada orang tersebut, maka tidak akan bisa diampuni. Walaupun dia istighfar berlimpah kali, sampai baru gosong, sampai tempat sujudnya sampai bolong, saking panas jidatnya ini, kena panas jidatnya, tidak akan bisa diampuni. Oleh sebab itu saya menasihatkan diri saya sendiri jangan sampai melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu kesyirikan. Yang kedua yang ingin saya nasihatkan kepada kita semua, kepada saya sendiri, yakni kalau meruqyah jangan niat sembuh. Nah, kenapa? Kalau tidak sembuh, pasienmu mati, kamu akan seperti ini, tersinggung. Iya kan? Saya ulangi. Kalau kamu tidak sembuh, pasienmu malah mati, kamu jadi takut seperti ini. Contohnya. Kenapa seperti ini yang terjadi? Karena dari awal niatnya sudah salah. Loh, niatnya salah. Ruqyah niat menyembuhkan. Walaupun secara takrif namanya ruqyah itu al-'uddatul lati yuqabiya sahibu afat kafumar wasar wa. Tapi itu kan definisi. Yang saya maksud di sini niat dalam hati kita. Ketika kita niat ruqyah itu apa tujuannya? Yang pertama, yaitu tujuannya ruqyah itu jangan menyembuhkan. Kalau kita niat menyembuhkan, pasien tidak sembuh, kamu kecewa atau mati. Bingung kamu, karena niatmu salah dari awal. Iya kan? Atau tidak sembuh. Atau sembuh, maaf, itu tidak sembuh, kamu kecewa. Kalau sembuh, kamu berbangga diri.
ini pasti metode saya, ini herbal racikan saya, ini pasti mantra saya, keampuhan energi saya, ada si spiritual saya, begitu. Kita akan berbangga diri kalau pasiennya sembuh. Sedangkan kita tahu dalam doa Ridul-Rahman An-Naroki wa An-Tasyafi. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, saya hanya menyuwuk, gitu kan? Saya hanya menjamping-jamping saja. Engkau yang menyembuhkan. Maka sekali-kali jangan ada riya, niat ruqyah itu menyembuhkan. Nah kalau pertanyaannya, kalau tidak dibolehkan untuk niat menyembuhkan, lalu pertanyaannya, niatnya untuk apa? Niatnya adalah yang pertama, niatnya dakwah. Niatnya apa? Dakwah. Dakwah itu mengajak orang. Dakwah itu bukan tugas saja. Oh ini dakwah itu miliknya Amar Ma'ruf itu NU, nahi munkar laskar. Enggak. Wong NU sendiri orang Islam, semua orang Islam punya kewajiban dakwah. Tidak pandang ormasan. Setiap orang Islam wajib apa? Dakwah. Karena itu termasuk dakwah. Nah, dakwah ini yang penting. Apa misalkan ada orang datang ke kalian, ini ada orang datang ke kalian, orang ini ngeluh, kepala pusing, punggung berat, tulang ekor panas. Kasus apa itu kira-kira? Sihir, iya kan? Sihir kan gampang. Di YouTube saya sudah saya terangkan berulang-ulang. Ketika kamu tahu itu sihir, fokusmu bukan menyembuhkan, fokusmu dakwah. Ada dua orang, ini saya sering saling. Nyun sewu ini niat loh ya. Niat itu dalam hati. Hakikat kita ngeruqyah itu tujuannya untuk dakwah. Bukan berarti secara syariat tetap secara syariat. Jadi kamu ada pasien, terus gak boleh kamu bilang begini, Bu, mohon maaf saya ini kata guru saya kalau ngeruqyah sampai sembuh nggak sembuh nggak ngurus saya. Yang nggak boleh begitu. Ya tetap kita doa bareng-bareng. Ini syariatnya diucapkan, tapi hakikat. Nah, hakikat itu dakwah, gitu loh. Hakikat yang pertama, ruqyah itu apa? Pertama ada orang kena sihir, ini perhatikan. Ini ada dua orang kena sihir. Yang satu kena sihir, yang kedua kena santet juga. Perhatikan. Yang reaksi justru kadang-kadang yang sholat. Yang sholat, yang pakai kerudung, yang reaksi kesurupan. Justru yang tidak ada reaksi, padahal dia langsung lumpuh ya, lumpuh. Gak ada reaksi, muntah tidak, ya kan? Kesurupan tidak. Banyak tuh sholat dah, banyak ada sholat. Maka kalau kita dakwah semampu kita. Saya ditanya, Gus kenapa nggak datang dukun, ada sweeping kata kayak di YouTube itu. Yang mungkar itu bukan saja dukun, meminum khamr tidak. Orang nggak sholat juga mungkar. Kan kita tadi kena santet nggak sholat tuh, mungkar dah. Nah itu yang kita medan dakwahnya yang tidak tersinggung di televisi. Minuman khamr juga mungkar, ini juga lebih mungkar lagi. Nggak sholat kan begitu. Maka kita dakwahi gitu loh. Kita dakwahi fatwa. Orang kesini kena, tak lihat mau kena sihir itu. Tak tanya, Bu, sama sholat dah. Boleh dia sholat, kiai tapi boleh. Besok seminggu lagi, habis ruqyah, seminggu lagi, sholatnya genep ya, wajib genep, siap. Kadang kesini itu apa namanya? Ada orang kesini, kadang-kadang nggak pakai kerudung gitu. Ya saya maklum, Mbak, dia ada apa Bu? Saya ini nggak penyakit apa ya, pusing. Karena manggil saya Mbak, karena juga orang di sini manggilnya jarang yang seperti orang bagus ya. Kalau manggilnya orang kampung, maklum panggilannya Mbak. Orang sini, kalau orang betina alim itu paling baca untuk Mbah Fadl Senowi, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kan semua sini. Di sini bakalan Mbah Fadl yang terkenal itu kitabnya Durrul Farid, gurunya Mbah Mumun Zubair. Itu panggilannya Mbah. Makanya kemarin terus ini LPG kok dipanggil Mbah, ini gimana orang tani. Kalau Mbah itu bukan panggilan orang. Di sini saya panggil Mbah. Mbah saya ini nanti kepala ruqyah. Habis itu ruqyah itu, kalau sini lagi besok pakai kerudung sholat genep ya. Tapi sholatnya genep ya.
Iya benar. Dia sholat tapi bolong-bolong. Dulu yang dari sini sudah serupa. Cuma saya nggak fokus pada jinnya, sihirnya gampang. Pokoknya dia ngomong surat, berarti kan kesembuhan kan kita hanya 50%. Siapapun yang ruqyah itu tergantung orang yang diruqyah, dia mau tobat enggak. Walaupun saya yang ruqyah, maka tidak bisa dikatakan habis ruqyah bersama kok enggak, lalu dia sendiri tidak tobat. Kesembuhan itu dari dirinya, bukan siapa yang ruqyah, siapa yang obati, tapi dia sendiri juga punya upaya untuk sembuh. Apa bagian dari upaya itu adalah melakukan sholat dan sabar. Kebanyakan orang juga ini yang nggak reaksi ini, dia melakukan dua kesalahan fatal kepada Allah, dosa besar. Yang pertama adalah sholat, yang kedua itu biasanya pemarah. Makanya kita tetap dakwai wasta'inu bis-sabri was-shalah. Setelah itu diruqyah lagi. Itu hakikat dari dakwah. Makanya Zira masuk LDNU bukan LKN, bukan lembaga kesehatan, tetapi lembaga dakwah. Kan tujuannya dakwah supaya memang mereka betul-betul menjalankan syariat dengan benar. Ayo hadirin, meskipun pasienmu mati, tapi kamu sudah kena, sudah dakwai, kan gitu. Jadi bukan fokusnya sembuh atau mati, malah sedih mati. Gimana, bingung saya kok mati terus pasien saya. Kamu nggak punya tetap mati kok. Iya. Jadi tidak usah fokus ke sana. Fokusnya adalah dakwah. Yang kedua, bahwa kalau ruqyah itu niatkan menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jikalau orang ini sakit, maka yang sakit pertama bukan istrinya, bukan suaminya. Sebenarnya yang sakit yang pertama kali, sehingga dia tidak bisa sholawatan, tidak bisa menghatikan, tidak bisa melakukan amal soleh, tidak bisa ngaji, tidak bisa baca kitab. Karena yang kena sihir orang awam saja loh, kiai juga kena. Saya ulangi, yang kena sihir bukan saja orang awam, kiai pun juga kena. Kan begitu. Bahkan Rasulullah SAW kena sihir Labib bin Al-Asam. Nah, ketika mereka kena sakit, maka tidak bisa mereka tidak bisa sholat, tidak bisa haji dan ngaji dan seterusnya. Maka dakwah Islam tidak berkembang di lokasi tersebut, di masyarakat itu. Maka kita niatnya, ya Allah, ya Allah, ini orang ini kalau tidak sembuh, tidak ngaji lagi, santri-santri banyak yang tidak memanfaatkan ilmunya, kan gitu. Maka yang disebut Rasul ketika meninggal dunia di akhir hayat beliau Rasulullah SAW, beliau menyebut ummati. Itu menandakan bahwa yang sakit pertama kali ketika orang yang datang ke kalian itu kan orang Islam tuh. Jadi yang pertama kalau dia sakit, yang pertama sakit tentunya Rasulullah SAW. Karena dia umatnya Nabi. Kan dia umatnya Nabi. Maka ketika kita meruqyahnya, niatkan ya Rasulullah, saya niat ingin mengembirakan hati Rasulullah, karena hakikatnya mereka ini umatmu, atau mereka sakit engkau bersedih. Masa kita ini, saya ini umatmu, ngaku umatmu, tapi nggak pernah hidup ini menggembirakan hati ya Rasulullah. Ampuni hamba ya Rasulullah, ampuni umatmu ini ya Rasulullah, maafkan ya. Maka sebenarnya ruqyah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi, tetapi kita ini selalu aktivitas kita itu dikaitkan Nabi, supaya apa? Roh kita nyambung. Al-arwahu yunulu. Kamu makan tangan kanan itu jangan sekedar niat mencari pahala, tapi menghidupkan sunnah Nabi, nyambung roh dengan Nabi. Kalau roh kita sering nyambung kepada Nabi, insya Allah, karena roh itu kenal ya, saling mengenal. Hakikatnya roh itu saling mengenal. Kelak di akhirat Rasulullah akan mengetahui kalian bahwa kalian adalah umat Rasulullah SAW. Semua ini umat cahaya, insya Allah. Karena sudah kenal sebelumnya, rohnya sering nyambung, sering roh itu, sering nyambung rohnya kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah, kalau kalian niatnya menggembirakan Nabi dan hati pun Rasul pun bergembira, insya Allah kalian di akhirat diakui oleh umat Rasul, diakui sebagai umat Rasulullah SAW.
kelak di akhirat mendapatkan syafaat Nabi dan mendapatkan rezeki Allah, mendapatkan telaga Kausar, yang minum telaga Kausar Rasulullah SAW, di mana telaga Kausar itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada kasturi, yang ketika dia minum, ketika kita minum tenaga itu lana bau badan tidak akan pernah haus kembali seumur hidup kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita dalam meminum telaga Kausar, dan mudah-mudahan karena kita sering hati kita bersambung kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita melihat wajah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melihat wajah khairul bashar, sebaik-baiknya makhluk yang pernah hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajahnya, seorang raja yang tidak butuh singgasana, seorang raja yang ketika dia tidur tidak pernah pakai bantal, seorang raja yang ketika tidur selalu bangun tidur, ketika bangun tidur dia selalu membekas tikar di punggungnya, seorang raja yang tidak butuh istana, seorang raja yang tidak butuh prajurit dan pengawalan, seorang raja yang ketika sandalnya rusak maka dia membetulkan sendiri, seorang raja yang ketika bajunya sobek dia tidak menyalahkan istrinya, pembantunya, santrinya, orang-orang sekitarnya, dia tidak pernah menyalahkan itu, beliau jahit sendiri. Seorang raja yang pernah memperjuangkan tauhid agama Allah, yang pernah bersimpuh kakinya itu sampai berdarah. Seorang raja yang pernah menahan lapar sampai diganjal perutnya dengan batu. Seorang raja yang pernah tidak makan selama beberapa minggu. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat dipertemukan oleh Allah, roh kita dapat dipertemukan Allah melihat wajah Rasulullah SAW dalam tingkah keadaan sadar maupun keadaan tidur. Adakah orang yang bertemu dalam Nabi tingkah sadar? Banyak. Dari riwayatnya Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Yasin Al-Fadani, guru-guru kita semua. Ada riwayat yang sahih yang ketika beliau ini yang percayanya hanya orang-orang ahli sunnah saja. Dapat berlihat. Mudah-mudahan dapat melihat wajah Rasulullah dalam keadaan sadar, dan kita mudah-mudahan dapat seumur hidup, walau seumur hidup sekali, mudah-mudahan dapat melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Salatan tadumu wa tunda ilayhi وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتود إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام. صلاة تدوم وتولى إليه ممر
دوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وترد إليه مدار الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وترجى إليه ومر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ومر الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin menjadi mujahid, benar-benar mujahid yang memperjuangkan agama Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita di akhir hayat kita mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah husnul khatimah. Yang terakhir kali yang kita ucapkan, walaupun kita sering mencaci maki orang, sering menghujat orang, mengumpat orang, mudah-mudahan lisan yang hina kita ini kita lisan kita yang terakhir kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudah-mudahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.